Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meiratul Lailia, NIM 20051214006 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Pertama-tama, mari kita cari tahu dulu tentang pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Istilah TCP atau IP merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global atau dunia. Kemudian, proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet disebut dengan Internet Working. Definisi internet menurut para ahli. Terdapat beberapa definisi umum dari internet yang dijelaskan oleh para ahli. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, O'Brien. Menurut O'Brien, internet merupakan suatu jaringan komputer yang berkembang dengan sangat pesat, di mana dengan penggunaan internet tersebut dapat membawa manfaat serta dampak positif bagi dunia pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan. Yang kedua, Berners-Lee. Menurut Berners-Lee, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan yang lain. Yang ketiga, Sarwono. Menurut Sarwono, pengertian dari internet sendiri adalah kumpulan jaringan dengan skala global, di mana tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk menggerakkan internet itu sendiri. Selanjutnya, sejarah internet. Masuk pada sejarah internet pertama kali di dunia, sekitar tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA atau Advanced Research Project Agency membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. ARPANET sendiri merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Kemudian protokol standar atau TCP atau IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Sekitar tahun 1986 didirikan NSFNet atau National Science Foundation Network yang menggantikan peranan dari ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Dan pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dan dengan layanan yang sama World Wide Web atau WWW mulai diperkenalkan oleh CERN. Dan akhirnya pada tahun 1903 mulai dikembangkannya Internet untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Untuk sejarah internet di Indonesia sendiri mulai masuk pada tahun 1994 yang dikenalkan oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi informasi saat itu. Selanjutnya adalah poin-poin penting dalam sejarah internet. Pada 1969, internet dicetuskan. Pada Oktober 1969, peneliti-peneliti di Universitas California di Los Angeles atau UCLA berupaya untuk mengirimkan data dari suatu komputer ke komputer lain. Mereka berupaya untuk mengirimkan 3 huruf yaitu log ke komputer kedua dalam bentuk kode biner, di mana komputer kedua nantinya akan menambahkan 2 huruf lagi sehingga menjadi login. Suksesnya penelitian tersebut melahirkan proyek ARPANET yang dikembangkan dan ditunjukkan untuk keperluan militer Amerika Serikat. Sistem yang dinyatakan sebagai pendahulu internet tersebut
semakin bertumbuh, dari yang sebelumnya hanya menghubungkan 4 komputer menjadi 13 pada 1970. Pada 1980 telah ada 231 komputer yang terhubung dalam jaringan ARPANET. Pada 1971, surat elektronik pertama. Liam Tomlinson, seorang Amerika, pada tahun 1971 mengirimkan surat elektronik pertama menggunakan ARPANET dan mencetuskan penggunaan simbol 8 dalam alamat surat kita saat ini. Simbol 8 digunakan untuk memisahkan nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Simbol 8 pada alamat email pertama kali digunakan pada 1971. Selanjutnya pada 1983, komunikasi antar jaringan. Sebelumnya, agar dua komputer dapat berkomunikasi satu sama lain dalam satu jaringan, diperlukan semacam protokol berupa rangkaian tahapan yang ditentukan oleh pengatur komunikasi. Pada 1970, Robert Kahn dan Vinton Cerf mengembangkan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang memungkinkan pertukaran data dilakukan bukan hanya dalam komputer dengan jaringan yang sama, melainkan juga dalam jaringan berbeda. Penggunaan TCP atau IP masih digunakan hingga hari ini. ARPANET mengadopsi teknologi ini pada 1 Januari 1983, memungkinkan hubungan dengan jaringan komputer lain seperti universitas. Pada poin inilah internet ada dalam wujudnya yang kita kenal sekarang. WWW dicetuskan oleh Tim Berners-Lee pada 12 Maret 1989 yang saat itu bekerja untuk Lab Fisika CERN atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir. Ia mengusulkan sistem manajemen informasi yang terdesentralisasi. Pada saat itu, CERN memiliki ribuan karyawan dan semakin banyak dengan masuknya karyawan baru. Sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang mungkin berkaitan, tetapi tidak diketahui karena tempat penyimpanan yang berbeda tempat. Usulnya adalah sistem koneksi hypertext seperti pencarian penggunaan kata kunci yang dihubungkan dengan informasi-informasi terkait. Sulitnya bertukar menyampaikan file berbeda di dan institusi menyebabkan Tim Berners-Lee mencetuskan sistem hypertext yang memiliki awal mula internet publik. Pada tahun 1990, Robert Cailliau dari Belgia membantu mengembangkan usul Berners-Lee. Penemuan ini didasarkan pada dua pilar, yaitu bahasa pemrograman HTML yang memungkinkan keberadaan website, serta protokol pertukaran hypertext HTTP yang memungkinkan pengguna meminta dan menerima laman yang diinginkan. Sistem ini kemudian disebarluaskan pada April tahun 1993 dan semakin populer seiring rilisnya Mosaic pada bulan November. Mosaic merupakan situs pencari atau search engines pertama. Jumlah situs yang dapat diakses kemudian meledak dari beberapa juta di awal 1990 menjadi 400 juta pada tahun 2000. Pada tahun 2000-an, jejaring sosial dan perangkat mobile. Tahun 2000 mulai menjadi titik penggunaan jejaring sosial. Jejaring sosial mulai diciptakan pada tahun 2003, sehingga setahun kemudian, Mark Zuckerberg menciptakan The Facebook.com yang awalnya ditunjukkan untuk menghubungkan mahasiswa-mahasiswa Harvard. Facebook kemudian berkembang menjadi salah satu raksasa media sosial dengan sekitar 2,3 miliar pengguna. Pada tahun 2007, Apple mengguncang dunia dengan iPhone dan memulai tren ponsel pintar yang kita ketahui hari ini. Sementara selama 10 tahun, layanan berlangganan untuk mobile broadband telah meningkat dari 268 juta menjadi 4,2 miliar di seluruh dunia. Selanjutnya, sejarah perkembangan internet di Indonesia. Pada tahun 1980-an, jaringan komputer pertama yang masuk ke Indonesia melibatkan 5 universitas yang saling terhubung, yakni Universitas Indonesia atau UI, Universitas Terbuka atau UT, Institut Teknologi Bandung atau ITB, Universitas Gadjah Mada atau UGM,
dan Institut Teknologi 10 November atau ITS dengan fasilitas dial-up yang disebut dengan Uninet. Jaringan ini akhirnya tidak berkembang karena terdapat masalah dalam kurangnya infrastruktur yang memadai. Selanjutnya pada tahun 1986 sampai 1987. Berawal dari tulisan awal yang datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di Amatir Radio Club atau ARC, ITB di tahun 1986. Dengan hanya model pesawat Transavia HFSSB Kenworth TS-430 milik Harya Rapratama dengan komputer Apple II milik Onno W. Purbo dan belasan anak muda ITB seperti Harya Sudipratama, J. Chandra Pramudito, Suryono Adi Sumarta bersama Onno W. Purbo berguru pada para senior amatir radio seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, Yos, yang bekerja bersama untuk mempelajari paket radio pada band 40M yang kemudian didorong ke arah TCP atau IP. Merekalah yang memulai mengaitkan jaringan dari Amateur Bulletin Board System atau BBS yang merupakan jaringan email store and forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio di seluruh dunia agar email tersebut dapat tetap berjalan dengan lancar. Selanjutnya pada tahun 1989 sampai 1990 berawal dari mailing list pertama yaitu Indonesian Janus Berkeley Edu. Diskusi antar teman mahasiswa Indonesia yang mengenyam pendidikan di luar negeri. Pola dari mailing list ini terus berkembang, terutama di host server ITB dan egroup.co. Mailing list ini akhirnya menjadi salah satu sarana yang sangat strategis dalam pembangunan komunitas internet di Indonesia. Pada awal 1990-an, komunikasi antara Onno W. Purbo yang waktu itu berada di Kanada dengan rekan-rekan amatir radio di Indonesia dilakukan melalui jaringan amatir radio ini. Dengan peralatan PC atau XT dan walkie-talkie dengan band 2 meter, komunikasi antara Indonesia dan Kanada terus dilakukan dengan lancar melalui jaringan amatir radio. Selanjutnya pada tahun 1992 sampai 1994, teknologi paket radio TCO atau IP yang diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, 8, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban NET, AMPR-NET atau Amatir Paket Radio Network, yang merupakan IP pertama dikenal dengan nama domain AMPR.org dan IP 44.132. BPPT mengoperasikan gateway tersebut yang bekerja pada band 70 cm dengan menggunakan PC 386 dan OS-DOS yang menjalankan program NOS dengan sebagai gateway paket radio TCP atau IP. Selanjutnya pada tahun 1994 sampai 1995, di tahun 1994-an, ISP komersial pertama Indonet mulai beroperasi. Sambungan awal untuk internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Akses awal di Indonet mulainya memakai mode teks dengan shell account, browser LYNX, dan email client pada server AIX. Mulailah pada 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser LYNX di AS. Pemakai internet di Indonesia bisa akses internet atau HTTP. Sejak tahun 1994, internet masuk ke Indonesia dengan top level domain ID atau TLD ID. Primer yang dibangun di server UUNet yang lalu dilanjutkan dengan domain tingkat 2 atau second level domain. ISP atau Internet Service Provider pertama di Indonesia adalah IPTechNet yang
yang terhubung ke internet dengan kapasitas bandwidth 64 kbps. Selanjutnya pada tahun 1995 sampai sekarang, akhirnya akses internet Indonesia terus berkembang dengan seiringnya waktu. Indonesia dapat dibilang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai sekarang ini. Menurut ABJI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, lembaga yang dapat memperkirakan penggunaan internet, pengguna internet Indonesia sampai tahun 2014 mencapai sekitar 88,1 juta, dan itu diperkirakan terus meningkat karena diiringi teknologi mobile yang semakin canggih dan juga terjangkau. Selanjutnya, manfaat internet. Banyak sekali manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan internet bagi manusia. Yang pertama dalam bidang bisnis. Terkait dengan bidang bisnis sendiri, banyak sekali manfaat internet dan keuntungan yang dapat digunakan, seperti pembuatan website usaha e-commerce, bisnis startup, dan industri kreatif yang lainnya. Faktor penting yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika Anda berinteraksi dengan internet, maka secara otomatis Anda akan terhubung dengan seluruh pengguna di seluruh dunia, sehingga jangkauan bisnis menjadi lebih luas. Yang kedua, bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan sendiri, penggunaan internet adalah salah satu faktor penting yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Penggunaan dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan modul, artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lain sebagainya, sehingga setiap individu dapat menemukan berbagai hal melalui mesin pencari yang terhubung dengan jaringan internet yang stabil dan baik. Yang ketiga, dalam bidang informasi. Saat ini banyak sekali informasi yang bermunculan melalui berbagai perangkat yang ada. Hal tersebut karena internet adalah penyedia sumber informasi yang dirasa lebih efektif daripada kita harus menonton atau memakai media elektronik seperti radio, televisi, dan koran untuk mendapatkan informasi dan berita aktual secara cepat. Seusai dengan pengertian internet sendiri, media elektronik di abad ke-21 banyak yang telah memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi secara cepat dengan jangkauan yang lebih luas. Misalnya saja, perusahaan media cetak selain memberikan berita melalui surat kabar, juga membuat media channel di internet untuk mendapatkan berita tidak hanya dari lingkup dalam negeri saja, tetapi sudah mencakup internasional. Yang keempat, dalam bidang kesehatan. Banyak sekali referensi kesehatan dan jasa untuk layanan pengobatan secara online. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Anda cukup mencari berbagai kebutuhan seperti obat, resep, gaya hidup sehat, dan rujukan rumah sakit melalui media internet. Yang kelima, bidang sosial dan hiburan. Bidang terakhir yang banyak dimanfaatkan oleh generasi milenial adalah penggunaan internet untuk mengakses berbagai situs dan media yang ada, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Beberapa platform tersebut menyediakan fitur dan akses yang cukup mudah agar setiap orang dapat terhubung dengan baik meskipun berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Selanjutnya, dampak negatif. Berikut ini beberapa dampak negatif yang dapat terjadi dari penggunaan internet yang tidak terkontrol dan termonitoring dengan optimal. Yang pertama, timbulnya cybercrime. Dampak negatif yang pertama adalah menimbulkan banyak kejahatan seperti kasus peretasan data atau penipuan online. Selain itu juga dapat memicu terjadinya hacking, spamming, atau cracking yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu adanya pengamanan khusus untuk menjaga kerahasiaan dari data pribadi agar tidak mudah untuk diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menggunakan fitur login dan autentikasi ganda. Yang kedua, perbuatan dan penyebaran konten ilegal. Selanjutnya, di dalam internet juga berpotensi untuk menyebarkan konten berupa video atau tulisan yang mengandung unsur pornografi atau pornografi, sehingga hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan pengguna di bawah umur dapat melihat konten tersebut secara eksplisit.
Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan selalu mengawasi penggunaan internet bagi para orang tua kepada anak atau pengguna di bawah umur agar bijak dalam penggunaan internet. Yang ketiga, penyebaran ujaran kebencian, yaitu dampak yang terakhir adalah internet sebagai media untuk memanipulasi atau mengembangkan praktik ujaran kebencian secara masif. Hal tersebut dikarenakan dalam internet sendiri masih kurangnya pembatasan konten yang dianggap berbahaya dan dapat menyebabkan adanya berita palsu atau hoax. Salah satu cara paling efektif yang dapat dilakukan adalah memilih dan memilah konten, berita, atau artikel dengan mencari sumber referensi lain. Pastikan juga untuk mencari sumber referensi yang terpercaya agar terhindar dari berita palsu atau mengarah pada ujaran kebencian. Nah, itu dia uh, sejarah tentang internet yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.